entahlah apa yang harus dipikirkan lagi. Sebenarnya tak ada yang perlu dipikirkan ataupun dibicarakan bila mana suatu hak penerapan untuk menjadi milik dirinya adalah memang benar adanya. Lalu bila memang segala yang terpikirkan diketahui dikarenakan suatu keyakinan, kenapa ada banyak keyakinan di seluruh isi bumi ini, di sana sini, seperti orang Amerika berkeyakinan, orang Asia berkeyakinan, orang Timur Tengah berkeyakinan, orang Eropa berkeyakinan. Jadi bila memang berkeyakinan lalu berpikir hanya karena rayuan kebenaran lalu menerangkan, tentu kesimpulannya adalah kenapa berpikir dan menerangkan lagi. Kalau belum mendapatkan pertanyaan seperti itu, jawabannya apa? Kenapa berpikir lagi untuk menerangkan lagi? Logikanya gimana tuh? Dia berpikir lagi, menerangkan lagi. Apakah orang itu memiliki hak untuk berpikir lagi, menerangkan lagi? Atau hak yang sebenarnya yang dimiliki orang itu adalah nggak perlu berpikir lagi ataupun menerangkan lagi? Jadi mana nih yang benar nih kalau ada pertanyaan seperti itu? Rasanya seperti tak ingin ya berkomentar, rasanya nggak ingin juga menerangkan apa yang ingin diungkapkan hanya karena terpikirkan apa yang diketahui. Makanya kan kenapa harus rumit-rumit ya kan, bila mudah ya kan. Seperti ada seorang sarjana teologi itu hanya digunakan pada perumpamaan maksud dari memahami suatu yang menerangkan. Dan teologi itu hanya berlaku di dunia Kristen, nggak berlaku di dunia Buddha, Hindu, ataupun yang lainnya. Teologi itu adalah kata khusus yang hanya ditujukan untuk umat Kristen. Kalau umat Nasrani nggak ada teologi-teologian. Kalau umat Nasrani ada bahasanya selain teologi. Dulu apa tuh ya, umat Nasrani menamakan ini, kisah itu ada terdapat di kisah Hawariyun. Jadi Nabi Isa alaihissalam dengan para sahabatnya, yaitu Hawariyun. Nah itu tuh di situ ada kata yang seperti teologi itu. Kalau di Islam kan yang dimaksudkan dengan itu kan teologi itu kan rahmatan lil alamin kan. Jadi ada orang belajar ilmu agama di dunia Islam ya kan. Itu namanya mempelajari rahmatan lil alamin. Kalau di dunia Kristen namanya mempelajari teologi, atau artinya
mempelajari kekudusan. Namun tidak sama yang dimaksud dengan teologi di umat Kristen, di umat Nasrani. Kalau umat Nasrani bukan mempelajari teologi. Bahasa lain kekudusan apa sih zaman dulunya tuh? Jadi zaman dulu orang Nasrani mempelajari kekudusan. Kekudusan artinya menyerupai, mempelajari rahmatan lil alamin artinya mempelajari bagaimana caranya mendapatkan berkah dari Tuhan. Sama aja artinya itu, mempelajari ilmu agama adalah mempelajari bagaimana caranya mendapatkan berkah dari Tuhan, ya kan? Kalau di Islam namanya rahmatan lil alamin. Kalau umat Nasrani kekudusan kan bahasa Indonesia tuh ya. Yang bahasa zaman dulunya tuh di zaman Nabi Isa alaihissalam apa tuh? Anda pernah dengar, cuman lupa namanya. Mereka itu mempelajari ini apa ya? Pokoknya kayak begitu deh. Cuman katanya pengucapan katanya lupa gitu. Kan kalau Kristen kan teologi, kalau Islam rahmatan lil alamin. Kalau Nasrani lupa. Kalau Yahudi ada lagi. Yahudi apa ya? Aduh, kalau Yahudi ada juga. Kalau Yahudi nggak tahu, lupa. Pokoknya ada. Gitu. Jadi kalau menurut orang Kristen yang mengaku sebagai cendekiawan Kristen tuh, anak iseng-iseng ya kan, tiba-tiba ini aneh apa begini ada aneh lagi iseng nih mendengar ini itu ya kan. Ada orang yang murtad, terus ada orang yang ateis. Pemikirannya aneh sebenarnya dari dulu suka dengar kayak gitu, cuman dengar doang. Cuman aneh lagi berpikir soal itu. Kata sarjana teologi Kristen, Yesus, kenapa umat Kristen mengakui Yesus sebagai sosok yang spesial? Karena sebagai bentuk wujud perbuatan yang Tuhan berikan sebagai perumpamaan di kehidupan ini. Iya. Bawa aja Mi, bawa. Iya. Bawa aja Mi. Sebagai bentuk wujud perbuatan ya kan. Artinya adalah bagian dari ya ampun. Iya, bawa aja HP-nya. Jadi begitu, sebagai bentuk wujud perbuatan. Jadi karena kehendak sebagai Ana nggak suka apa ya menggunakan kata. Jadi Ana nih berkeyakinan begini nih. Ada bahasa lain. Jadi bahasa lainnya apa ya? Jadi seperti ini. Nah, contoh yang Ana maksud nih. Jadi ada tulisan ada apa. Itu tertulis kata berbentuk kalimat ada apa. Lalu ada orang mengucapkan ada apa. Ya kan? Yang tertulis ataupun terdengar itu mengenai ada apa itu nggak harus diikuti oleh diri. Seperti kita nih kalau misalkan lihat tulisan nih, ya kan, ada apa gitu, kita bisa mengetahui itu, ya kan, tanpa harus mengikuti atau membaca walaupun dalam hati, ya kan. Dilihat aja, ya kan, dilihat aja udah ketahuan kan itu tulisan apa kan. Seperti mendengar, nggak perlu dipikirkan, mendengar aja udah diketahui kan apa yang didengar, ya kan. Nah kayak begitu. Jadi mengenai yang dimaksud sejarah teologi itu bahwa Yesus itu ini apa sih bahasa lainnya ya, seperti sosok spesial, bahwa bentuk wujud dari perbuatan inti dari pemahaman menerangkan mengenai
segala apa yang dapat dipahami sebagai contoh yang baik dan contoh yang dapat memberikan kekudusan. Gitu. Karena saking maha kuasanya, jadi nggak nalar logika, ya kan, kata-kata vital itu kan. Yesus adalah sebagai anak pencipta, Yesus adalah sebagai anak apa ya, katanya kata sejarah teologi itu Tuhan oh iya betul. Jadi dalam Al-Quran surat apa ya mesti dibaca tuh suratnya tuh, anak lupa. Jadi bahasa lainnya adalah apa ya, sebagai oh iya, sebagai anak yang pantas dari sosok yang dipuja-puji gitu, yang paling pantas dipuja-puji, sebagai anak dari yang paling pantas dipuja-puji begitu. Kalau misalkan anak yang paling pantas dari sosok yang dipuja-puji siapa tuh? Dia orang Kristen kan, ketahuan tuh ya kan, kalau ditanya ya kan, orang Kristen siapa sih sosok yang pantas dipuja-puji, mereka akan menjawab tuh, ya kan, nggak tahu tuh siapa tuh, ya kan. Kalau Islam, kalau anak kan Islam, kalau ditanya pertanyaan itu siapa sih sosok yang pantas dipuja-puji, kalau di agama Islam sosok yang paling pantas dipuja-puji adalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya kan. Kalau orang Buddha kalau ditanya begitu beda lagi tuh, orang Hindu beda lagi. Nah, kata sejarah teologi Kristen itu Yesus adalah anak dari sosok yang paling pantas dipuja-puji sebagai bentuk wujud suatu perbuatan dari apa yang dapat menerangkan segala pemahaman mengenai bagaimana memberikan kebaikan di kehidupan ini, agar kehidupan ini menjadi baik, agar yang tidak baik mendapatkan haknya, dibuktikan mengenai ketidakbaikannya, agar semuanya mendapatkan kebaikan mengenai itu adalah ketidakbaikan. Begitu kan, nggak benar ya kan. Kenapa nggak benar? Sekarang kalau kita berpikir aja ya kan, mengenai pertanyaan ya kan, siapa sih sosok yang paling pantas dipuja-puji? Coba deh ditanya orang Buddha, siapa sih sosok yang paling pantas dipuja-puji? Dia menjawab tuh, oh itu ya kan. Orang-orang Buddha kan mengenal Buddha ya kan. Orang Hindu mengenal siapa? Krishna, ini itu kan. Kenapa orang Hindu dan Buddha menjawab seperti itu? Jadi di mana kebenarannya yang dikatakan sarjana teologi itu mengenai sosok Yesus sebagai anak dari sosok yang paling pantas dipuja-puji menurut agama Kristen? Sedangkan ketika kita berpikir mengenai pertanyaan itu lalu semuanya menjawab, kan otomatis semuanya berpikir lagi kan, oh dia menjawab itu, oh dia menjawab itu, lalu mendapat pertanyaan dari semua jawaban itu, siapa yang paling benar dari jawaban itu? Akhirnya semuanya berpikir, di antara semua jawaban yang dijawab ini, siapa ya sosok yang paling pantas dipuja-puji? Kalau digabungin nggak ketemu tuh, ya kan? Kata orang Buddha ini, kata orang Yahudi ini, kata orang Kristen ini, kata orang Islam ini, ya kan?
Jadi karena dipikir-pikir, nggak sinkron, nggak sama. Kata siapa nggak sama? Sama. Karena berhubung sosok yang paling pantas dipuja-puji, akhirnya sosok yang paling pantas dipuja-puji adalah yang menciptakan semua yang dapat difikirkan ataupun tak mampu difikirkan. Artinya ketika orang Hindu berpikir menjawab pertanyaan itu, orang Buddha berpikir menjawab pertanyaan itu, orang Yahudi berpikir menjawab pertanyaan itu, orang Kristen berpikir menjawab pertanyaan itu, orang Islam berpikir menjawab pertanyaan itu, satu kesimpulan, semuanya terjelaskan mengenai siapa tuh yang dimaksud, siapa tuh yang dimaksud, siapa tuh yang dimaksud, siapa dia, apa haknya mendapatkan pemikiran seperti itu dari jawaban yang diberikan, ya kan? Entah diterangkan, ya kan, dengan ilmu kebenaran, ya kan? Seperti mereka mengucapkan jawaban itu dengan ilmu kebenaran, ya kan? Akhirnya diteliti, oh itu ilmu kebenaran apaan kayak begitu, ya kan? Dia aja mengatakan ilmu kebenaran mengenai sosok yang paling pantas dipuja-puji adalah itu, ya kan? Padahal nggak benar sama sekali, ya kan? Setelah dipikirkan, ya kan, diteliti, nggak perlu umur habis, kan diketahui kan, oh ini begini, dinerangin gini, gimana bisa begitu, ya kan, begini. Contohnya apa? Seperti kata sejarah teologi itu, katanya Yesus begini, gini. Sekarang kalau sudah Yesus begini, ternyata adalah anak dari sosok yang paling pantas dipuji, bagaimana mungkin? Ya kan? Sedangkan apa? Apa itu anak di kehidupan? Coba pikir baik-baik. Kenapa bodoh bukan main? Ya kan, bodohnya bukan main, tingkat kebodohannya sama dengan tingkat kebodohan yang serupa. Sekarang apa artinya anak? Mau pemahaman anak angkat atau anak apapun, intinya adalah anak. Dia mengungkapkan kata anak di situ, ya kan? Menggunakan kata anak, mengungkapkan pengertian, pemahaman mengenai ucapan anak dan sosok yang paling pantas dipuja-puji. Sekarang kalau dipikirkan mengenai anak itu adalah sesuatu yang terjadi di kehidupan ini sebagai bentuk makhluk yang hidup dan akan mati, yang dapat berpikir apa yang mampu dipikirkannya dan apa yang tidak mampu dipikirkannya. Sekarang coba bayangkan baik-baik. Bila memang Yesus sebagai bentuk wujud suatu perbuatan, artinya sungguh dahsyat bukan main, ya kan? Dalam waktu yang begitu singkat, seharusnya segalanya bisa terjelaskan dari yang ketika mereka menjawab Yesus hidup tahun berapa, hingga saat ini ataupun saat nanti. Bila berpikir mengenai ke-Yesusan, segala sesuatunya akan terasa benar, tidak ada salah-salahnya. Tidak akan ada satupun terasa salah, ya kan? Nyatanya bagaimana? Bila berpikir meneliti mengenai Yesus yang berada di agama Kristen, ini apa? Itu mereka sendiri mengetahui ada ketidakbenaran mengenai Yesus, ada ketidakbenaran mengenai kisah Yesus, ada ketidakbenaran mengenai ilmu berpikir tentang Yesus, ya kan? Kalau sudah begitu bagaimana ceritanya, ya kan? Yang salah menjadi benar. Nggak sama seperti, tahu gak kenapa orang bisa masuk neraka? Kan Tuhan menciptakan neraka, ya kan? Sekarang kalau misalkan berpikir seperti itu, karena Tuhan Maha Kuasa, Maha Bijaksana, di kehidupan ini ditemukan suatu pemikiran, sesuatu yang tidak serupa mengenai kemampuan dan ketidakmampuan, ya kan? Sekarang kenapa orang Buddha kita ditanya siapa sosok yang paling pantas dipuja-puji, menjawabnya seperti itu. Lalu kenapa orang Yahudi menjawabnya seperti itu? Kenapa orang Hindu menjawabnya seperti itu? Lalu ditanya lagi, mereka percaya gak adanya neraka? Lalu siapa yang menciptakan neraka? Bagaimana ceritanya neraka diciptakan? Banyak pertanyaannya mengenai ini dan itu. Akhirnya apa?
menuju arah yang lurus mengenai pemikiran penciptaan yang dapat terfikirkan ataupun tidak mampu untuk terfikirkan. Kalau bila sudah seperti itu, akhirnya kan mengetahui ini benar, ini salah. Nggak mungkin yang salah menjadi benar. Sekarang kenapa kita mengenal neraka? Karena Tuhan menciptakan neraka, ya kan? Sekarang kenapa manusia bisa saja berbohong? Kenapa manusia mampu berbohong? Kenapa mampu untuk tersakiti? Kenapa mampu untuk tidak ingin tersakiti? Kenapa ada manusia mampu untuk merasakan tersakiti? Kenapa ada manusia mampu merasakan untuk tidak tersakiti? Dan kenapa manusia melakukan perbuatan? Dari mana asal-usul perbuatan yang dilakukan manusia? Bila ada orang berlari, bila ada orang tertidur, kenapa manusia itu berlari? Kenapa orang itu tidur? Bagaimana perbedaannya? Kalau orang berlari pasti berhenti, capek. Ada gak orang yang berlari mengitari dunia? Gak ada. Ya kan? Coba cari di kehidupan sejarah umat manusia. Ada gak orang yang berlari mengitari bumi? Gak ada satupun. Coba cari di sejarah kehidupan manusia. Ada gak orang tertidur gak bangun-bangun satupun? Gak ada satupun. Pasti bangun juga, ya kan? Seperti orang mati, ntar bangun juga. Ada gak yang tidur mulu? Artinya gak bangun-bangun gitu. Coba ditanya ke semua ilmu agama mengenai pertanyaan itu. Ada gak orang yang gak bangun-bangun dari tidur? Terus kondisinya tidur mulu? Mana ada? Ada gak orang yang kerjaannya makan mulu? Makan mulu, gak mau berhenti? Gak ada, ya kan? Artinya apa? Bila ingin berpikir mengenai kebenaran, harus sinkron dengan kebaikan, ya kan? Karena apa? Kebenaran itu sinkronnya dengan kebaikan. Kenapa? Semuanya menginginkan kebenaran. Kenapa? Karena baik. Semuanya menginginkan kebaikan. Kenapa? Karena benar. Ya kan? Logika kan? Coba dipikirkan, tanya ke semua ilmu agama. Kenapa orang menginginkan kebenaran? Karena baik. Kenapa orang menginginkan kebaikan? Karena benar. Itulah ilmu agama yang benar. Gak ada salahnya sedikit pun. Mana ada agama yang benar salah. Kan agama artinya kan menerangkan. Kan agama dari Tuhan. Agar apa? Agar bahagia di dunia. Agar bisa menemukan kebenaran bagaimana caranya masuk surga. Kalau ada agama menerangkan sesuatu yang salah, apaan tuh? Apakah manusianya bodoh? Ataukah makhluk itu berpikir bodoh? Tapi agamanya benar? Agama yang dipikirkannya benar? Agama yang dianutnya benar maksudnya gitu? Atau apa? Jangan-jangan manusianya bodoh, agamanya juga nggak benar. Ya kan? Jadi logikanya mana yang benar nih? Agamanya benar, makhluknya bodoh, atau makhluknya bodoh, agamanya nggak benar? Logikanya gimana tuh? Yang jelas, yang paling sederhananya mengenai kebenaran baik, makhluknya bodoh, agamanya salah, alias agamanya nggak benar. Agamanya palsu, makanya makhluknya bodoh. Bukan berarti dia nggak paham, bukan artinya dia nggak mengerti. Bisa jadi dia nggak mengerti atau nggak paham, tetap aja agamanya nggak benar atau artinya agamanya salah, agamanya palsu, ya kan? Sekarang kalau misalkan ada makhluk bodoh karena nggak paham, nggak mengerti, ya kan? Ada makhluk bodoh pengen mengerti,
pengen paham, bisa. Kenapa bisa? Coba deh ini kritikin orang, ya kan? Kritikin orang sampai tertawa terus-terusan. Nggak mau tuh, tau gak? Sedangkan tertawa menyenangkan, ya kan? Bahagia, ya kan? Coba kritikin biar dia ketawa. Tadinya dia seneng bercanda, ya kan? Dikritikin terus-terusan. Akhirnya apa? Nangis tuh orang bisa-bisa. Ya kan? Minta ampun, ya kan? Ya kan? Dikritikin terus-terusan. Kenapa begitu? Artinya adalah sadar diri dari sesuatu yang dilakukan bisa jadi salah, ya kan? Ada orang dikritikin karena bercanda, ya kan? Nggak merasa jadi problema, ya kan? Padahal seperti itu kalau dipikirkan baik-baik, belum tentu, ya kan? Bagaimana dulu keadaannya, ya kan? Coba tanya ke seluruh orang yang belajar ilmu agama, yang mengaku beragama, ini dan itu, seperti Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen. Kalau orang dikritikin, ketawa, apakah salah? Ya kan? Belum tentu juga. Jadi gitu. Jadi rasanya ketika mendengar penjelasan sejarah teologi itu sama aja sama mendengarkan orang ateis. Intinya orang yang beragama salah, vital. Kalau ada orang beragama namun agamanya salah, vital, fatal. Tuhannya juga salah. Tuhannya juga salah. Bukan, sosok yang paling pantas dipuja-pujinya adalah sosok yang salah. Jadi kalau ada agama salah atau agama palsu, sudah pasti, ya kan, tanya ke semua ilmu agama. Kalau ada agama palsu, ditanya ke orang Hindu, ditanya ke orang Buddha, ditanya ke orang Yahudi, ditanya ke orang Kristen. Kalau ada agama palsu, apakah sosok yang paling pantas dipuja-puji oleh agama itu adalah sosok yang nyata atau sosok yang benar sebenar-benarnya? Mereka kan berpikir, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin, agamanya palsu, ya kan? Lalu sosok yang paling pantas dipuja-pujinya, apakah benar juga? Nggak mungkin, pasti palsu juga, atau tidak dibenarkan, ya kan? Contohnya apa? Orang Hindu. Siapa sih sosok yang paling pantas dipuja-puji? Dia menjawab, siapa sih? Kalau yang Anda tahu nih, Krishna, kalau nggak salah satu contohnya. Terus Hanuman, ya kan? Kenapa Anda sebutkan Hanuman juga? Karena di agama Hindu Hanuman begitu spesial. Krishna juga begitu spesial. Kenapa spesialnya? Intinya itu pemikiran pengungkapan lebih lagi. Intinya begitu. Sekarang siapa Krishna, siapa Hanuman, ya kan? Orang-orang jadi tahu, ketahuan ntar. Oh, Krishna begitu. Oh, Krishna begini begitu. Pengungkapan dari agama Hindu. Hanuman juga begini begitu pengungkapan dari agama Hindu. Begitupun dengan Buddha, ya kan? Lalu ditanya sama orang Yahudi, siapa sosok yang paling pantas dipuja-puji? Dia menjawab orang Yahudi. Lalu diketahui lagi mengenai Uzair. Lalu diketahui lagi mengenai yang lain, ya kan? Kenapa diketahui lagi mengenai yang lain? Karena sosok yang paling pantas dipuja-pujinya menerangkan sosok-sosok yang lain juga. Seperti Islam, ya kan? Islam kalau dijawab, siapa sih sosok yang paling pantas dipuja-puji? Tuhan seluruh semesta alam, itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu
eh, orang Islam mengenal Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, lalu para sahabat, Abu Bakar, mau apapun, ya kan, semuanya udah termasuk segala sesuatu yang ada di kehidupan, yang akan menerangkan realita bukti kenyataan yang terjadi, nggak pakai dibuat-buat, nggak pakai disembunyikan, ya kan. Sayyidina Abu Bakar memiliki kisah hidup, ya kan. Sayyidah Aisyah memiliki kisah hidup. Semua makhluk di kehidupan ini memiliki kisah hidup. Mau berpikir bagaimanapun, ya kan, dengan agama masing-masing sekalipun, mengenai agama yang lain sekalipun. Seperti Ana berpikir mengenai Krishna dan Hanuman sekalipun. Seperti Ana berpikir mengenai Yesus sekalipun. Itu kan di kehidupan ini. Intinya, apapun yang di kehidupan ini, karena agama menerangkan kebenaran adalah baik. Karena agama menerangkan baik adalah benar. Ya, mau menerangkan apapun terserah, mau membicarakan apapun terserah. Kalau ya berpikir baik juga, benar juga kalau berpikir. Temen kalau nggak usah, udahlah nggak usah dipikirin, ya kan. Bagaimana juga ya, kenapa harus dipikirkan terus? Untuk apa? Sedangkan manusia ada istirahat berpikir. Kenapa manusia ada istirahat berpikir? Sekarang kalau orang tertidur berpikir gak logikanya? Coba tanya ke seluruh ilmu agama, Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi. Orang kalau tidur berpikir gak sih? Apakah mimpi namanya berpikir? Apakah teringat dengan mimpinya namanya berpikir? Ada penjelasan lagi ini begitu. Bagaimana kalau dia mimpi terbang ke bulan? Coba jawab semua ilmu agama. Bagaimana kalau ada orang berpikir mengenai mimpinya ketika dia teringat ketika mimpi terbang ke bulan seperti Superman? Coba jawab dengan ilmu agama masing-masing. Aduh, ada orang tertidur mimpi terbang ke bulan seperti Superman. Mimpinya benar atau salah tuh? Coba dipikirkan baik-baik. Apakah dia berpikir dulu tuh pas mimpi kayak begitu? Kalau dia berpikir dulu pas mimpi kayak begitu, logika sederhananya gimana caranya sih merencanakan mimpi? Apa bisa merencanakan mimpi? Apakah ada ilmu yang dapat menerangkan orang yang tertidur bisa merencanakan mimpi apa gitu? Oh, mau mimpi begini, oh mau mimpi begitu. Nggak ada tuh sampai saat ini orang bisa merencanakan mimpi, ya kan? Kenapa begitu? Makanya kacau ya. Nggak usah lah berpikir. Sudahlah cukup berpikir dan menerangkan, ya kan? Sekarang logikanya begini deh. Ada anak, ya kan, di suatu rumah, ya kan. Bodohnya minta ampun, makhluk. Ada anak di suatu rumah. Ada orang tua. Orang tuanya bilang, kamu kalau makan harus nggak boleh berantakan ya. Jangan makan berantakan karena sudah mampu untuk makan rapi, makan bagus, ya kan. Artinya kalau makan nggak berantakan dan semuanya bagus gitu tata cara makannya, ya kan. Apakah perlu untuk orang tua itu mengatakan berulang-ulang hari demi hari, saat demi saat, di saat anak itu makan? Setiap makan tuh anak, orang tuanya selalu bilang, kamu kalau makan harus yang rapi ya, harus bagus. Dia makan dia ngomong gitu lagi, dia makan dia ngomong begitu lagi, dia makan begitu terus-terusan. Apa perlu logikanya? Coba jawab dengan ilmu agama semua masing-masing. Pasti jawabannya apa? Ya begitu. Apa? Begitu bagaimana? Ya kan? Lalu ada orang
tua mengatakan kepada anaknya, nggak perlu mengatakan hal yang dikatakan perlu mengenai sosok yang paling pantas dipuja-puji. Agama yang lain adalah sosok yang paling pantas dipuja-puji, ya kan? Dia menjawab begitu tuh. Misalkan itu anak agamanya Yahudi, orang tuanya bilang sosok yang paling pantas dipuja-puji adalah ini, karena agama mereka itu Hindu, ya kan? Sehingga apa? Sosok yang paling pantas dipuja-puji agama lain nggak sinkron dengan sosok yang paling pantas dipuja-puji di agama Hindu. Begitupun di rumah orang Yahudi, begitupun di rumah orang Kristen, begitupun di rumah orang Islam. Namun satu pertanyaan muncul, kata-kata orang tua yang beragama apa yang paling dapat dibenarkan mengenai kata-kata itu kepada anaknya, sehingga anaknya dapat berpikir benar, ya kan? Karena agama menerangkan mengenai kebenaran adalah baik, karena agama menerangkan kebaikan adalah benar. Bila ada orang tua yang beragama mengatakan hal itu kepada anaknya mengenai siapa sosok yang paling pantas dipuja-puji, jawaban mana yang paling benar? Bodohnya bukan minta ampun. Kenapa terus berpikir Anda semua bila sosok yang paling pantas dipuja-puji oleh Anda adalah salah? Nggak perlu Anda berpikir, cukup sudah Anda berpikir, nggak perlu lagi berpikir. Jangan berbicara. Sedangkan kalau ada orang tua berbicara salah ke anak aja nggak benar rasanya, apalagi berbicara mengenai sosok yang paling pantas dipuja-puji. Logikanya gimana? Bodohnya bukan minta ampun. Sangat bodoh sekali rasanya, ya kan? Benar gak sih? Masa salah? Benar gak? Kalau memang demikian, bagaimana cara berpikir yang benarnya? Sedangkan diri bersangkutan gak ingin melupakan kebenaran yang menjadi tekad bulatnya untuk menjadi bukti pembenaran suatu hari nanti mengenai neraka dan surga. Iya kan? Jadi bagaimana nih ceritanya? Bagaimana arah lurusnya di kehidupan ini? Udahlah, akui saja mengenai kebenaran adalah benar. Akui saja kebaikan adalah baik. Akui saja kesalahan adalah salah. Akui saja hal-hal semua seperti itu memang begitu. Karena agama menerangkan, ya kan? Agama menerangkan, ya. Iya ya. Oke. Memang begitu. Ya. Belajar ya sampai menuju bulan. Jangan belajar sampai menuju matahari. Kalau ada orang belajar sampai menuju matahari, coba pikir baik-baik dengan ilmu agama masing-masing. Kan saat ini kan ada orang belajar sampai menuju bulan kan. Orang belajar namanya ilmu apa tuh ya? Ilmu peroketan, penggabungan ilmu fisika, ilmu kimia, ya kan? Untuk membuat suatu alat agar bisa mendarat di bulan. Tapi ada gak orang belajar sampai untuk mendarat di matahari? Coba pikir baik-baik, ya kan? Ilmu apa sih yang mempelajari agar bisa mendarat di matahari? Kenapa bisa begitu? Ya kan? Ya ampun. Oke. Dunia indah, menyenangkan dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.